أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan berwudu ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sama-sama mengenai tata cara buang air kecil maupun buang air besar ya. Nah, sekarang Ustadz ulang kembali ya mengenai doa-doa sebelum dan setelah keluar daripada toilet. Adapun doa sebelum masuk kepada toilet ataupun WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian doa ketika istinja, yakni doa yang dibaca di dalam hati adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kemudian doa ketika keluar daripada toilet ataupun WC adalah alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita ya, yaitu pembahasan seputar dengan berwudu. Apa itu wudu? Wudu diambil dari bahasa Arab yang maknanya adalah indah ataupun bersih. Wudu maknanya adalah indah ataupun bersih. Kemudian niat daripada berwudu. Bagaimana niat berwudu? Niat berwudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu niat daripada wudu. Saya ulang kembali ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian hukum daripada berwudu. Hukum daripada berwudu adalah wajib ya. Hukum berwudu itu wajib bagi seseorang yang akan mendirikan sholat. Hukum berwudu itu wajib bagi seorang yang akan mendirikan sholat. Berwudu, kemudian niat daripada wudu, kemudian hukum berwudu itu sudah ya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yakni syarat-syarat berwudu. Nah, syarat berwudu itu ada 8 ya. Nah, syarat berwudu ada 8. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian yang kedua tamyiz, kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kemudian yang keempat tidak ada penghalang air yang membasahi anggota wudu. Kemudian yang kelima, menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun wudu. Kemudian yang ketujuh, mengetahui mana rukun dan sunnah wudu. Yang kedelapan, telah masuk waktu. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi wudunya orang yang non muslim atau orang kafir itu wudunya tidak sah. Semisal Ustadz buat perumpamaan singkat ya. Semisal ada seseorang yang masih non muslim, masih kafir, kemudian di masa kafir yang tersebut dia berwudu, setelah itu dia masuk Islam ya, setelah berwudu masuk Islam, kemudian ingin mengerjakan sholat, maka wudunya itu tidak sah, yakni dia harus mengulang wudu kembali ya, wudu kembali di masa setelah dia masuk Islam, karena wudunya sebelum dia masuk Islam itu tidak sah. Pertama sudah. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz artinya adalah mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Jadi wudunya orang yang belum tamyiz itu tidak sah juga ya. Semisal anak umur berapa tahun? 2 tahun ataupun 3 tahun, berarti wudunya tidak sah ataupun belum diterima karena belum tamyiz ya.
Nah, yang kedua sudah, kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, jadi bagi perempuan yang sudah masuk ke masa haid dan nifas, ketika dia berwudu di masa-masa tersebut, maka wudunya tidak sah ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Lain halnya ketika dia berwudu setelah suci daripada masa haid maupun masa nifas. Kemudian yang ketiga sudah, yang keempat sekarang adalah yang keempat, tidak ada penghalang air yang membasahi anggota wudhu. Semisal ketika kita ingin mengerjakan wudhu di anggota wudhu kita, semisal tangan ya, di tangan kita ini ada satu kotoran, maka harus dihilangkan terlebih dahulu ya. Semisal ada tip ek ataupun ada cat, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dimulai daripada wudhu setelah bersih ya. Jadi kalau masih ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, maka itu harus dihalangi ya, harus dihilangkan agar air basuhan wudhu tersebut mengenai kulit ya secara merata. Ya, toib. Nomor 4 sudah ya. Kemudian sekarang yang kelima, menggunakan air yang suci mensucikan. Nah, jadi dalam menggunakan air yang suci mensucikan itu harus diperhatikan juga ya. Semisal kita ingin berwudu, nah maka airnya kita periksa terlebih dahulu ya, apakah air tersebut mengandung najis ataupun tidak ya. Nah, kemudian nomor 5 sudah. Nomor 6, mengetahui rukun-rukun berwudu. Nah, rukun wudu nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Ada berapa rukun wudu, kemudian apa saja rukun wudu, nanti akan kita bahas setelah pembahasan daripada syarat-syarat berwudu. Kemudian yang ketujuh adalah mengetahui mana rukun dan sunnah wudu. Nah, dalam poin ketujuh ini kita harus bisa membedakan ya, mana yang sunnah wudu dan mana yang rukun wudu, mana yang wajib, mana yang tidak wajib ya. Jangan sampai terbalik, yang tidak wajib kita prioritaskan, sedangkan yang wajib ini tidak kita prioritaskan atau tidak kita utamakan. Jelas untuk rukun-rukun wudu atau sesuatu yang wajib dalam wudu itu harus lebih diperhatikan daripada bagian sunnah ya. Nah, toib. Kemudian untuk poin yang terakhir, yakni poin ke-8 adalah telah masuknya waktu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah rukun-rukun berwudu. Nah, rukun berwudu ini ada 6 ya. Yang pertama ini adalah membaca niat, kemudian membasuh wajah, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah dilakukan dengan tertib. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membaca niat. Nah, niatnya sudah kita baca sebelumnya ya, sudah kita bahas sebelumnya. Adapun niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Jangan sampai lupa ya niatnya ya. Nah, pembacaan niat dibaca ketika membasuh wajah ya. Jadi bukan ketika cuci tangan ataupun ketika kumur-kumur, tapi niatnya dibaca ketika membasuh wajah ya. Yang pertama niat sudah, kemudian yang kedua membasuh wajah. Nah, untuk membasuh wajah ini juga diperhatikan ya. Diperhatikan, jangan sampai ada suatu kulit di daerah wajah yang tidak terbasuh ya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, setelah membasuh wajah, rukun berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya. Siku-siku ini adalah pergelangan sebelah sini ya, sendi ya, pergelangan sendi. Kemudian dibasuh di atas siku-sikunya. Jangan sampai ngepas di bagian siku-sikunya ya. Nah, karena khawatir ada bagian kulit yang mengkerut yang tidak terbasuh, makanya harus dilebihkan sedikit ya. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Nah, yang keempat ini mengusap sebagian kepala ya. Nah, jadi setelah membasuh kedua tangan sampai siku-siku, rukun berikutnya mengusap sebagian kepala. Jadi yang diusap adalah kepalanya ya, bukan sebagian bukan rambutnya ya. Yang diusap adalah kepalanya. Jadi kalau rambutnya panjang, kalau kita membasuh di bagian panjangnya saja, di bagian rambut bagian bawah, nah itu tidak boleh ya, karena yang diperintahkan dalam rukun wudu adalah mengusap sebagian kepala ya.
Nah, adapun batasan daripada kepala di dalam rukun wudu adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya. Nah, dari depan sampai belakang. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang kelima juga diperhatikan ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi cara membasuhnya adalah dimulai dari jari-jari kaki terlebih dahulu, setelah itu ke atas, kemudian sampai daripada mata kaki kita ya. Mata kaki baik yang sebelah kanan dan sebelah kiri dari kaki kita itu harus terbasuh semua ya. Kemudian yang keenam dilakukan dengan tertib atau berurutan. Nah, jadi rukun yang terakhir ini harus diperhatikan juga ya. Jadi tidak boleh kita memulai wudhu dengan membasuh kedua kaki terlebih dahulu, kemudian rambut, kemudian setelah itu tangan, tidak boleh ya, karena itu tidak berurutan. Karena berurutan atau tertib itu termasuk daripada syarat-syarat berwudhu. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman, kemudahan dan kekuatan ke dalam hati kita sehingga kita mampu untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.